Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Pak Nikolas. Kali ini kita bertemu di pelajaran Bina Iman, pertemuan kelima. Temanya adalah Tuhanku Maha Rahim. Anak-anak, kali ini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama mensyukuri kemaharahiman Tuhan, dan yang kedua mengenal unsur sakramen tobat. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Semua mengambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih karena Engkau selalu membimbing kami setiap hari. Ya Bapa, bantulah kami untuk selalu menyadari dan menyesali dosa-dosa kami. Bantulah pula kami untuk mengampuni sesama kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, di sini siapa sih yang sering berbuat salah? Coba angkat tangannya. Ya, kita semua sering berbuat salah. Ketika kita berbuat salah, sudah seharusnya kita meminta maaf sebagai tanda kita merasa bersalah. Sebagai sesama manusia, sudah selayaknya ketika ada yang bersalah kepada kita dan meminta maaf, sudah selayaknya kita memaafkan. Yesus mengajarkan kita untuk memaafkan sesama kita manusia. Yesus mengajarkannya dalam perumpamaan 70 kali 7 kali dan hukum kasih. Anak-anak, bisa dilihat di sini Yesus memeluk seseorang. Kita bisa menganggap bahwa orang ini adalah kita. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Rahim, yang suka mengampuni, yang suka melupakan kesalahan dan dosa kita, yang suka memaafkan kekeliruan kita. Dia bukanlah Tuhan yang suka mengadili dan menghukum. Dia adalah Allah yang Maha Pengampun dan Maha Rahim. Seringkali kita berbuat dosa, kita melanggar pedoman hidup sebagai orang Katolik, yakni 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, dan hukum kasih. Kita melanggar pedoman-pedoman itu dengan sadar dan tahu serta mau. Ketika kita berdosa, hubungan antara kita dengan Allah dan sesama menjadi terputus. Mungkin yang di sini ada yang kelas 3 dan mengikuti pelajaran saya di video Sakramen Tobat sudah mengetahui hal ini. Jadi ketika kita berdosa, maka bukan hanya hubungan kita doang hubungan kita dengan sesama doang terputus, tetapi hubungan kita dengan Allah juga terputus karena dosa tersebut. Anak-anak, tidak jarang kita masih hidup dalam 7 dosa pokok, atau bisa disebut juga 7 dosa dasar. Ini bisa diingat-ingat ya, 7 dosa pokok atau 7 dosa dasar ini. Yang pertama kesombongan, yang kedua iri hati, yang ketiga ketamakan, yang keempat hawa nafsu, yang kelima kemarahan, yang keenam kerakusan, dan yang terakhir kemalasan. Ketika kita melakukan dosa, hati nurani kita merasa tidak tenang. Hati nurani kita merasa tidak tenang dan mengajak kita menyesal dan bertobat. Menyesal berarti berniat untuk tidak lagi melanggar pedoman-pedoman hidup orang Katolik dan tidak lagi mengabaikan hidup kasih. Kita berniat untuk tidak mengulang lagi dosa dan kesalahan yang sama. Bertobat juga berarti menjalin hubungan baik antara Tuhan dan sesama. Hubungan baik yang telah dirusak akibat dosa mau kita perbaiki dan pulihkan. Kita mau berdamai lagi dengan Tuhan dan sesama. Maksudnya gini anak-anak. Jadi ketika kita menerimakan sakramen tobat dan kita sungguh-sungguh ingin bertobat, maka hubungan kita dengan Allah itu akan pulih lagi. Yang tadinya rusak akan pulih lagi. Begitu pula hubungan kita dengan sesama akan pulih lagi ketika kita sungguh-sungguh ingin bertobat.
Anak-anak, perlu diperhatikan gambar yang ini ya. Saya pakai laser pen dulu. Perlu diperhatikan yang ini, gambar ini. Kenapa perlu diperhatikan? Akan saya sambungkan ke sini. Mungkin kita masih ragu untuk bertobat, entah karena dosa kita yang banyak dan besar, ataupun karena kita malu memiliki dosa-dosa tertentu. Sebenarnya anak-anak, kita tidak perlu takut, karena Allah kita Maha Rahim. Allah kita akan mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Sama seperti kisah anak yang hilang, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita serta tidak lagi mengingat semuanya itu. Jadi anak-anak, ini adalah gambar anak yang hilang. Anak yang hilang ini sudah berbuat dosa besar kepada ayahnya. Tetapi ketika si anak ini pulang dan sungguh-sungguh ingin menyesal karena telah berbuat dosa kepada ayahnya, sang ayah pun memeluk si anak dan menerimanya kembali di rumahnya. Anak-anak, si ayah pun juga tidak lagi mengingat segala dosa dan kesalahan yang ada pada si anak, karena si anak sungguh-sungguh ingin bertobat. Lalu kita baca yang ini, akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi ketika si anak ini bertobat, si ayah mengadakan pesta besar-besaran. Si ayah memotong hewan ternaknya, mengenakan pakaian yang terbaik kepada si anak, mengenakan cincin. Ya, pokoknya si anak ini disambut dengan sangat baik oleh si ayah. Lalu si ayah mengadakan pesta besar karena sang anak kembali. Anak-anak, Tuhan menyalurkan rahmat pengampunannya kepada kita melalui sakramen tobat. Inilah cara yang umum dan biasa dipakai Tuhan untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita. Agar bisa merayakan sakramen tobat dengan baik, kita harus memperhatikan keempat unsur sakramen tobat berikut ini. Yang pertama, penyesalan. Kita berniat untuk tidak mengulangi dosa dan kesalahan yang sama. Kita tidak merencanakan untuk jatuh dalam dosa yang sama. Perkara kemudian nanti di kemudian hari kita jatuh lagi dalam dosa yang sama, hal itu tidak kita rencanakan. Lalu yang kedua, pengakuan. Pengakuan dilakukan langsung kepada romo ataupun pastor. Tidak bisa diwakilkan ataupun melalui sarana lain. Ketika kita berdosa, sebenarnya kita juga merusak kesucian gereja. Karena itu kita perlu meminta maaf kepada gereja yang dalam hal ini diwakilkan oleh pastor ataupun romo yang menerima pengakuan dosa kita. Apa yang harus kita lakukan? Semua dosa-dosa kita, baik dosa ringan maupun dosa berat. Jadi dapat dilihat di gambar ini, beliau adalah seorang pastor. Ya, di gambar ini beliau adalah seorang pastor yang memberikan sakramen tobat kepada seseorang di sini, seorang pria di sini kelihatannya. Jadi yang berhak memberikan sakramen tobat adalah seorang imam ataupun pastor ataupun seorang uskup. Tidak bisa seorang diakon dan pastor menunjuk orang lain untuk mengakukan dosa, contohnya kepada saya, itu tidak bisa. Hanya pastor ataupun imam ataupun para uskup yang memiliki wewenang tersebut. Lalu yang ketiga, absolusi ataupun pengampunan. Wewenang mengampuni dosa ini telah diserahkan Tuhan kepada para rasul, dan dari para rasul itu diteruskan kepada para uskup dan para romo ataupun para pastor.
Melalui absolusi yang diterima romo ataupun pastor, Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi ketika romo memberikan absolusi ataupun pengampunan dosa, maka dosa-dosa kita sudah diampuni, dan berharap kita tidak melakukan dosa yang sama lagi. Penitensi ataupun denda dosa. Penitensi dimaksudkan untuk mengatasi akar dan akibat dosa supaya kita tidak mudah jatuh dalam dosa yang sama. Penitensi bisa dalam bentuk doa, mati raga, ataupun amal kasih. Contohnya ketika ada anak yang mencontek. Akar dosanya tentu karena ia tidak pernah belajar dengan teratur. Maka penitensinya bisa berbentuk belajar rutin selama 1 minggu, masing-masing selama 1 jam. Jadi dia belajarnya setiap hari itu selama 1 minggu, belajar selama 1 jam secara rutin. Besarnya penitensi tidak selalu mencerminkan besar dosa yang dilakukan. Anak-anak, kita sampai pada penugasan. Untuk persiapan pengakuan dosa, catatlah dosa-dosa yang pernah kamu lakukan dan berusahalah menyesalinya. Lalu tugas yang kedua, hafalkan pula cara mengaku dosa dan doa tobat. Bila sudah hafal, mintalah orang tua untuk tanda tangan di buku Bina Iman Anak dengan menuliskan keterangan nama anak, kelas, hari dan tanggal, serta keterangan bahwa orang tua atas nama titik-titik telah mengetahui bahwa anak tersebut dapat menghafal doa tobat. Doa tobatnya itu ada di puji syukur ya, bisa dilihat di puji syukur. Kita sampai pada doa penutup. Marilah semua kita ambil sikap doa yang baik. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Pengampun, terima kasih karena Engkau selalu mengasihi kami dan mengampuni kami. Terima kasih pula karena Engkau telah menerima kami sebagai anak-anak-Mu. Bantulah kami agar dapat menyadari dosa-dosa kami, dan bantulah kami agar dapat bertobat dari dosa-dosa kami. Bapa, berilah kami rahmat-Mu untuk mengasihi dan mengampuni sesama kami. Semua ini kami satukan demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat tinggal semuanya. Dadah. Sampai jumpa.